sistem indera bahas tiga indera. Nah, tapi untuk praktikum ini prior knowledge-nya cukup di tiga organ aja. Dua malahan, di mata dan telinga. Yang mana telinga itu terbagi menjadi dua fungsi ya, ada fungsi pendengaran dan keseimbangan gitu. Khususnya telinga dalam. Nah, jadi sistem saraf tapi atau SST itu kan ada serabut saraf ya, yang membawa informasi antara SSP eh, dan bagian tubuh lain. Nah, itu namanya divisi aferen. Divisi aferen itu fungsinya untuk apa? Untuk mengirimkan informasi melalui yang dia itu sifatnya naik dia dari SST menuju ke SSP. Nah, apa yang diberikan itu informasi mengenai kondisi ataupun perubahan lingkungan. Ya, baik itu eksternal maupun internal. Nah, perubahan eksternal itu dapat dideteksi tubuh. Ya, setiap perubahan eksternal yang dapat dideteksi tubuh disebut sebagai stimulus. Nah, stimulus itu dia dapat berupa berbagai macam. Ya, bisa jadi di dalam bentuk energi, ya, ataupun berupa fisik kimiawi seperti panas, sinar, suara, tekanan ataupun perubahan dari struktur kimiawi. Ya, nah kemudian stimulus itu direspon oleh yang namanya reseptor sensorik. Ya, jadi yang mengambil stimulus itu adalah reseptor sensorik, baik itu dalam bentuk organ-organ di dalam sistem indera ataupun ujung-ujung saraf perifer yang lainnya gitu. Nah, kemudian reseptor itu harus mengubah stimulus menjadi sinyal listrik. Ya, itulah yang disebut sebagai potensial reseptor. Supaya apa? Supaya neuron aferen dapat meneruskannya ke SSP. Nah, ketika stimulus itu direspon oleh reseptor, maka terjadi pembentukan potensial reseptor. Nah, potensial reseptor ini dia dapat memicu potensial aksi pada serat aferen. Nah, proses ini disebut sebagai transduksi sensorik. Jadi, proses dari saraf sensorik menuju ke SSP melalui serabut aferen itu adalah transduksi sensorik. Oke. Nah, kita langsung masuk ke fisiologi penglihatan. Nah, organ utamanya adalah yang pastinya adalah mata satu-satunya ya. Yang mana mata dia punya struktur pelapisan mata yang berfungsi sebagai pelindung. Ya, mata dilindungi oleh yang namanya bulu mata, yang mana fungsi utamanya adalah menangkap debu atau kotoran halus yang ada di mata. Jadi kan lingkungan itu nggak seutuhnya bersih, apalagi sekarang udah banyak polusi, banyak kendaraan bermotor, dan angin serta cuaca. Nah, itu mempengaruhi dari bagaimana situasi ataupun kualitas udara. Nah, di situ ada debu, ada kotoran. Nah, kayak mana caranya supaya dia nggak masuk ke mata? Ada bulu mata yang melindunginya. Kemudian ada apa lagi? Ada kelopak mata ya. Dari gangguan seperti cahaya yang silau ya, kita menyipitkan mata, jadi itu bisa apa namanya kompensasi juga debu dan benda asing lainnya. Nah, kemudian kelopak mata dapat menutup secara refleks untuk melindungi mata dari keadaan yang mengancam ya. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba nih ada benda asing yang tiba-tiba muncul di depan mata, maka kita akan refleks untuk menutup mata dengan kelopak mata ya. Itu adalah bagian dari proteksi. Oke. Nah, kemudian ada air mata juga. Air mata ini kan ya dia adalah sekresi ya, kelenjar lakrimal, atau sekresi dari kelenjar lakrimal yang mana dia bertindak sebagai pelumas ataupun pembersih yang bersifat bakteriosidal. Jadi dia itu bisa membunuh bakteri, yaitu sifat dari eh, hasil sekresi kelenjar lakrimal ya. Kemudian kedipan mata juga membantu untuk menyebarkan dari air mata sehingga dia bisa melapisi seluruh dari permukaan mata. Jadi kalau misalnya ada orang-orang dengan dry tahu ini nggak dry eye syndrome, jadi mata kering itu masalah di kelenjar lakrimal ataupun orang-orang yang dia itu terlalu fokus sampai dia itu apa namanya udah hilang fokus untuk bisa mengedipkan mata, jadi bisa mata kering ataupun sering bermain gadget, kena UV dalam waktu yang tinggi, dalam waktu yang lama, nah itu bisa jadi faktor resiko juga yang orang-orang dengan mata kering ya. Nah, kenapa mata kering itu bisa berbahaya juga karena dia bisa meningkatkan resiko iritasi dan infeksi ya nggak ada lagi bakterisidalnya sedikit produksinya gitu. Nah, kemudian lapisan mata yang lainnya adalah lapisan mata dari luar ke dalam ya, yang mana ini udah masuk ke anatomi mata yang udah kalian pelajarin di anatomi juga. Nah, lapisan bola mata dari luar ke dalam itu ingat ya, ada yang dari luar tuh ada yang namanya sklera, kemudian koroid, baru retina. Sklera itu yang mana? Sklera itu yang di lapisan di luar dari koroid. Ya, kalau kalian bilangnya sklera itu bagian yang berwarna putih di mata, nah itu sklera. Nah, koroid yang mana? Koroid itu di bawah sklera yang mana dia berisi pembuluh darah. Nah, retina itu udah di bagian paling dalam. Artinya dia itu lapisan dari dalam mata. Nah, kalau kalian buka mata, lapisan yang terdalam yang mana dia ada saraf-saraf sensorik optikusnya, nah itu tuh adalah retina. Nah, pada sklera itu terdapat lapisan tipis yang disebut dengan kornea. Oke.
Nah, jadi sklera di luarnya itu ada kornea, ya. Di mana kornea? Dia cuman ada di depan pupil. Oke, jadi kornea itu adalah struktur sklera di depan pupil yang dia kita bilangnya clear layer. Oke, ini clear layer di sini. Dia nggak ada, nggak boleh ada struktur apapun lagi di situ kecuali apa? Kecuali aqueous humor kan? Aqueous humor kan boleh ada di depan mata, tapi dia juga harus bening, ya clear dia di situ. Mana nih pennya? Oh, ada pointer option. Ini tuh kornea di sini ya. Nah, ini kornea. Yang bagian lainnya itu udah sklera doang gitu. Kemudian ada apa lagi? Kemudian di lapisan kornea itu terdapat yang namanya iris. Ya, jadi koroid kan tadi udah Bang bilang ya, dia itu adalah bagian yang banyak pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darah itu juga banyak di iris, iris juga. Nah, jadi iris ini ada pigmen warna ya, itu khasnya. Ada pigmen warna di mana setiap orang itu membawa genetik yang berbeda-beda. Lalu ada badan siliar ini yang dia mengendalikan pupil, mau dia melebar, dia menyempit ya, itu adalah untuk apa? Untuk mengatur cahaya yang masuk dan menggerakkan lensa mata gitu ya. Nah, kemudian di antara kornea dan juga lensa terdapat cairan aqueous humor yang menutupi kornea dan juga lensa. Retina itu merupakan bagian dalam dari mata terdiri dari yang namanya fotoreseptor. Ya, fotoreseptor ini fungsinya adalah untuk mengubah rangsangan cahaya menjadi potensial reseptor yang kemudian dihantarkan ke otak melalui siapa? Saraf optikus. Saraf optikus saraf berapa? Kranial berapa? Optikus? Dua, Bang. Ya, dua. Oke. Nah, di antara lensa mata dan retina itu terdapat cairan namanya vitreous. Jadi ada vitreous humor, ada aqueous humor. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalian juga harus ingat kalau di bagian dari anterior mata itu ada yang namanya kamera kamera okuli anterior dan kamera kamera okuli posterior. Nah, itu pembatasannya apa? Pembatasnya adalah siapa yang tahu? Kamera okuli anterior sama posterior siapa yang membatasi? Di iris, ya. Jadi antara iris sampai ke kornea itu kamera okuli anterior, antara iris sampai ke lensa itu kamera okuli posterior. Itu bakal sering kalian bahas konsepnya di blok sistem indera nanti. Nah, kemudian proses penglihatan secara garis besar dia meliputi dari 5 langkah ini. Yang pertama, cahaya itu akan masuk melalui pupil, kemudian dibelokkan ya, direfraksi dia. Oleh siapa? Kornea dan lensa mata, sehingga cahaya terfokus ke retina. Jadi dibelokkan cahayanya, tuh cahaya dari luar kan dia berserak dia kan, dia nggak lurus, dia lurus dan dia berserak. Tapi ketika dia sampai ke mata, dia harus dalam garis lurus gitu cahaya masuk ke mata. Kemudian garis lurus itu dia harus dibelokkan sehingga dia membentuk sudut, sudut yang mana ujung dari sudutnya itu harus benar-benar jatuh di retina. Ya, siapa yang membuat itu jatuh di retina? Kornea dan lensa yang membelokkan sehingga disebut sebagai mekanisme refraksi. Nah, reseptor di retina itu menerima stimulus cahaya dan mengubahnya menjadi apa? Sinyal listrik. Sinyal listrik ini diteruskan ke otak melalui saraf optik, kemudian dia diteruskan dan diinterpretasikan oleh otak ya. Ini kita bahas dulu mekanisme pertama. Mekanisme pertamanya yang yaitu cahaya masuk melalui pupil ya. Kalau kalian ketahui pupil itu dapat dilatasi dan juga berkontraksi untuk mengatur jumlah cahaya. Kayak mana caranya? Semakin sedikit cahaya yang tersedia, pupil itu akan melebar ya. Jadi banyak cahaya yang masuk. Kalau misalnya dia banyak cahayanya, berarti kita harus kecilin dong cahaya yang masuk ke mata. Nggak boleh kebanyakan nanti silau. Nah, makanya dia pupil jadi kecil. Nah, pergerakan pupil itu diatur oleh yang namanya iris. Iris itu ada dua jenis otot ya, ingat ya, yaitu otot sirkuler dan otot radial. Nah, ketika otot sirkuler itu berkontraksi, maka pupil akan ngecil ya. Jadi sirkuler kontraksi, pupil kecil. Hitungan dari sini, otot sini ini otot sirkuler. Nah, terus otot radial yang mana? Radial ini. Nah, yang warna apa nih ya? Abu-abu, abu-abu ini otot radial. Yang warna coklat di dalam ini adalah otot sirkuler ya, sesuai dengan namanya. Ya, nah jadi nama sesuai dengan pergerakan. Oke, sirkuler dia dia itu otot-otot yang sifatnya konstriktor. Jadi dia berjalan melingkar. Kalau misalnya radial, radial itu lebih ke fungsi dilatator. Ya, jadi dia berjalan radial menjauh dari titik pupil tuh ya. Itu harus diingat konsepnya. Kontraksi dan relaksasi otot radial dan sirkular pada iris diatur oleh yang namanya
oleh sistem saraf simpatis. Jadi yang sifat kerjanya simpatis apa? Fight or flight kan? Nah, saraf itulah yang dia mengontrol dari dilatasi pupil ya melalui dilatasi oleh siapa yang berdilatasi? Otot radial dan konstriksi oleh otot sirkuler. Oke. Nah, cahaya direfleksikan oleh kornea. Yang ini tahap kedua ya, yang mana cahaya itu akan dibelokkan. Karena dia harus dalam bentuk divergen. Dia berbentuk segitiga, gitu, divergen ketika mengenai mata karena perbedaan kerapatan antara udara dan mata gitu. Karena itu kornea dia akan merefleksikan berkas cahaya supaya dia kembali lurus. Itu fungsi dari kornea. Oke. Tapi begitu dia sampai ke lensa, dia dibelokin lagi. Kayak tadi aku bilang, cahaya dari luar berserak. Kornea berfungsi untuk meluruskan dia. Nah, ketika dia diluruskan, dia harus direfraksi lagi. Dia harus dikonvergenkan. Oh, bukan konvergen, tapi divergenkan. Siapa yang mendivergenkannya? Itu adalah lensa. Gitu. Nah, ketika berkas cahaya melewati kornea, ingat ya, maka lensa mata memfokuskan berkas cahaya tersebut agar tetap jatuh di retina karena menjadi cembung. Gitu, dengan cara menjadi cembung. Oke, ini apa namanya? Akomodasi ya. Jadi ingat kalau misalnya fungsi lensa itu dia fungsi akomodasi ya. Akomodasi ini berhubungan dengan divergensi dari cahaya, gitu ya, divergensi dari cahaya. Oke, nah lensa yang mendatar atau cembung ini diatur oleh relaksasi otot-otot siliaris ya. Jadi di sini dia mata itu dia diikat oleh otot-otot siliaris. Lensa maksudnya. Lensa itu diikat oleh otot-otot siliaris. Di sini ada yang namanya ligamentum suspensorium ya. Jadi ligamentum suspensorium ini kayak semacam ligamennya dari otot siliaris. Itu dia penting kali fungsinya di sini. Nah, stimulasi simpatis ya itu bisa menyebabkan ligamentum suspensorium menjadi teregang. Oke, nah sehingga otot siliaris itu berelaksasi di sini. Kalau misalnya ligamentum suspensoriumnya tegang, otot siliarisnya relaksasi, maka lensa akan gepeng. Oke, jadi dia bakal lebih besar bentuknya gitu, gepeng dia kan, lebih besar bentuk diameternya. Nah, sebaliknya kalau misalnya dia distimulasi oleh parasimpatis, maka terjadi eh, apa namanya? Terjadi relaksasi. Bukan relaksasi sih, dia lebih kepada ligamen suspensoriumnya yang dia itu lunglai, artinya dia itu mirip seperti kontraksi gitu. Dia mengecil. Padahal dia cuman lunglai aja. Kenapa dia bisa lunglai? Karena kebetulan otot liaris berkontraksi. Jadi dia lunglai gitu ya. Maka lensa akan membulat. Membulat ini maksudnya eh, dia itu bentuknya cem akan lebih cembung gitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ketika otot siliaris itu berelaksasi, maka ligamen suspensorium teregang, maka lensa menjadi lebih datar gitu. Kapan dia membutuhkan mekanisme kompensasi ini, mekanisme akomodasi ini ketika mata itu menangkap bayangan dari benda yang jauh. Oke, jadi benda yang jauh nih, jadi ya penglihatan jarak jauh. Bayangan dari benda jauh tidak perlu terlalu difokuskan oleh lensa karena sebagian besar bayangan telah difokuskan oleh kornea. Karena itulah lensa menjadi datar. Oke. Nah, ketika otot teres itu berkontraksi, maka ligamen suspensoriumnya akan mengendur ya. Jadi kendur dia kayak yang tadi. Lumula itu kendur istilahnya. Jadi lensa mata itu semakin cembung, semakin konveks. Nah, hal ini dibutuhkan ketika mata menangkap bayangan dari benda yang dekat. Ya, jadi dia ini penglihatan dekat. Bayangan dari benda yang dekat harus difokuskan kembali oleh mata karena refraksi dari kornea belum cukup. Gitu ya. Nah, karena itulah lensa menjadi konveks, menjadi lebih cembung. Ya. Nah, gitu dia konsepnya. Kira-kira paham? Atau ada yang mau ditanyain? Ada pertanyaan? Ada. Belum ada, Bang. Halo, belum ada ya. Lanjut, lanjut. Iya, Bang, lanjut aja. Oke. Nih, jadi ini adalah kondisi patologis ya.
Kondisi patologis yang paling banyak terjadi adalah miopi dan hipermetropi ya. Miopi itu nama lain dari rabun jauh. Jadi kalau kalian lihat di gambar dia tulis bayangan dekat ya atau penglihatan dekat. Penglihatan dekat itu kan miopi ya. Jadi dia berhubungan sama dia bisa dia dekat, dia nggak bisa dia jauh gitu. Ya. Nah, jadi pada penderita miopi lensa tidak bisa menjadi cukup datar ya. Jadi dia nggak bisa mendatar kayak tadi. Ada masalah dari kalau enggak masalah di struktural dari matanya, masalahnya adalah di otot siliarisnya yang dia nggak bisa berelasi dengan baik, ligamen suspensoriumnya itu nggak bisa meregang atau masalah dari anatomi mata, misal kayak matanya itu jadi lebih panjang. Nah, itulah alasan kenapa miopi itu bisa diturunkan faktor genetik karena beberapa orang ada yang struktur bola matanya itu lebih panjang dia. Nah, sehingga fokus bayangnya itu jatuh di belakang. Ini di depan retina harusnya ya. Ya, ini harusnya di depan retina ada jatuh. Salah. Hal ini dapat ditolong dengan apa? Sferis negatif atau lensa cekung. Jadi cahayanya difokuskan lagi ini. Kalau misalnya kalian belajar nanti, orang-orang dengan miopi, tata laksananya terapinya adalah dengan lensa sferis negatif dengan akomodasi yang maksimal. Gitu. Ya, jadi dia harus visus maksimal yang kita mau. Kemudian hipermetropi ini dia nggak cukup kuat, apa namanya lensanya nggak cukup cembung, gitu ya. Atau orang-orang dengan bola mata yang lebih pendek strukturnya, panjangnya itu lebih pendek, jadi dia kayak apa ya, gepeng gitu bola matanya, nih kayak gini gepeng bola matanya kan. Nah, kayak lonjong kan gepeng ya lonjong gitu, yang gepeng yang ini, yang miopi ini yang lonjong itu dia bola matanya. Nah, jadi bayangan jatuh di depan retina. Hal ini dapat ditolong dengan lensa sferis positif ya ataupun lensa cembung. Jadi dia kembali di retina, jatuh di belakang retina di sini jatuhnya. Apalagi ya yang kita harus bahas. Jadi biasanya miopi ini terjadi pada supir-supir bus, supir truk ya, yang mana dia terbiasa melihat jarak jauh. Jadi ketika dia melihat membaca buku, maka otot-otot siliarisnya ini udah nggak cukup kuat lagi untuk berkontraksi, ya. Dia nggak cukup kuat untuk berkontraksi sehingga ligamen suspensorium itu susah mengendur. Jadi dia nggak bisa lihat dekat, rambut dekat, hipermetropi. Gitu. Nah, kemudian kita bahas mekanisme yang ketiga, yaitu reseptor di retina menerima stimulasi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kita berbicara tentang perubahan dari visual, ya, dari cahaya menuju ke sinyal-sinyal listrik di sistem saraf. Jadi fotoreseptor dan juga sel saraf yang berfungsi untuk mengubah gelombang cahaya menjadi sinyal listrik dan meneruskannya ke serabut saraf optik. Ya, ini mekanismenya. Jadi, bagaimana yang kalian ketahui juga, dulu udah belajar di histologi ya, kalau misalnya retina itu punya lapisan-lapisannya. Ada berapa lapisan retina? Ingat? Nah, jadi itu harus kalian pahami lagi ya, histologi dari retina. Nah, di sini kita bahas sel-selnya aja. Jadi pertama, bagian paling dalam dari retina itu terdapat dari saraf-saraf optik, serabut saraf ataupun serat saraf optik, di mana serat saraf optik itu akan eh, berakhir pada ganglion, sel ganglion. Nah, sel ganglion ini akan meneruskan rangsangan ke sel amakrin, kemudian sel bipolar, diakhiri dengan sel horizontal, dan yang terakhir adalah sel-sel kerucut dan sel batang atau disebut sebagai sel fotoreseptor ya. Baru nanti eh, ada lapisan pigmen ya, koroid dan juga sklera. Nah, ini adalah fungsi dari masing-masing sel pada retina. Sel fotoreseptor itu ada dua ya, sel kerucut dan batang. Sel kerucut sebagai penglihatan berwarna, sedangkan sel batang penglihatan yang hitam putih. Oke. Nah, kemudian sel horizontal. Horizontal ini sel horizontal itu fungsinya untuk apa? Meningkatkan kontras. Oke, melalui apa? Inhibisi lateral dan beradaptasi dalam lingkungan gelap dan terang. Jadi adaptasi lingkungan gelap dan terang itu adalah fungsi dari sel horizontal dengan cara apa? Meningkatkan kontras. Kemudian sel bipolar ini dia berfungsi sebagai pemrosesan rangsangan cahaya di retina. Ada dua jenisnya, ada yang off center dan ada yang on center. Jadi dia ada yang untuk hidupin, ada yang untuk matiin. Nah, untuk apa dia mendeteksi kontur dari gambaran objek yang diterima oleh mata? Tuh. Nah, kemudian amakrin. Amakrin ini berfungsi dalam regulasi dan interaksi aktivitas sel bipolar dan ganglion.
Oke, sel bipolar sama sel ganglion tadi yang dia itu ada di saraf bebas ya, di saraf paling ada di bagian paling luar dari enggak sih bagian dalam retina diatur oleh sel amakrin gitu. Nah, sel ganglion sendiri fungsinya untuk apa? Rangsangan cahaya diterima dan membentuk saraf optik ya. Jadi dia memproses rangsangan cahaya yang diterima dan membentuk dari saraf optik. Oke. Ini nih sifat penglihatan batang dan kerucut ya. Kalau sel batang lebih banyak dia jumlahnya di retina. Oke. Dan dia banyaknya di perifer. Dia nggak terkonsentrasi di foveola centralis doang. Siapa yang sensitivitasnya lebih tinggi? Yang pasti yang penglihatan berwarna, sel batang. Bentar, bentar. Enggak, salah, salah. Jadi, sel batang itu dia sensitivitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia punya fungsi penglihatan malam. Ya kan kita butuh sensitivitas tinggi untuk bisa lihat malam kan cahayanya tuh nggak banyak, nggak kayak siang. Tajaman rendah pastinya. Kemudian banyak konvergensi retina penglihatan dalam bayang abu-abu ya. Jadi bukan penglihatan berwarna. Yang berwarna itu kerucut. Nah, kerucut itu dia konsentrasi cuma di fovea doang gitu. Jadi dia banyak di fovea centralis ya. Ini adalah bagaimana fototransduksi terjadi ya atau pengubahan proses cahaya menjadi sinyal listrik. Eh, Mengalami depolarisasi ketika rangsangan berbeda, mengalami hiperpolarisasi. Jadi ini bisa kalian pahami aja sendiri nanti ya bisa di screenshot aja slide ini di screenshot terus nanti pahami sendiri tinggal dibaca aja. Jadi kalau misalnya kalian belajar dulu di SMA untuk persiapan SBMPTN atau UTBK nih ditanya nih. eh jadi di dalam retina itu ada yang namanya sel retina dalam bentuk 11 cis dan 11 trans. Nah, 11 cis itu punya rodopsin. Rodopsin ini bisa berubah jadi iodopsin. Kapan? Ketika konsentrasi CGM4-nya tinggi. Ya, jadi ini kita bahas aja sedikit ya. Kalau misalnya penglihatannya gelap, maka dia akan meningkatkan pelepasan neurotransmitter. Peningkatan neurotransmitter ini akan apa? Akan eh, hambat dari sinyal-sinyal ke otak. Makanya dia penglihatan gelap. Tapi kalau misalnya terang, dia terang nih, maka yang meningkat itu, yang apa namanya, yang meningkat bukan si GMP, tapi dia akan mengaktifkan yang namanya transdusin. Transdusin ini satu protein juga yang ada di 11 trans. Jadi kalau misalnya ada cahaya, rodopsin ini jadi iodopsin, jadi 11 trans. Gitu dia. Nah, spesialnya adalah transdusin ini dia bisa mengaktifkan fosfodiester. Nah, sehingga menurunkan CGMP, lalu terjadi yang namanya pelepasan neurotransmitter yang rendah. Jadi neurotransmitternya tuh nggak ada, ditutup jalan neurotransmitter. Sehingga apa? Ada perambatan korteks penglihatan. Jadi korteks penglihatan terangsang di sini. Sehingga medan reseptif dari fotoreseptor yang mendapatkan cahaya dirasakan sebagai bagian visual. Tuh, ya. Nah, ini adalah bagian dari apa namanya ini? Apa namanya ini? Apa namanya ini? Lo apa namanya ini? Apa namanya? Namanya fundus. Lo pernah dengar ya? Namanya fundus, ya fundus mata. Ini tuh bisa dilihat pakai alat yang namanya fundoskopi. Nah, fundoskopi itu biasanya kalian sebut sebagai oftalmoskop, tahu yang di skill lab ada waktu pemeriksaan fisik dikasih alat kayak ada lampunya yang warna kuning lampunya keluar gitu. Terus kalian intip. Waktu pemeriksaan saraf kranialis kayaknya ada nih pasti nih. Nah, jadi kalian lupa. Ya, jadi ujung sel ganglion berkumpul dan membentuk ujung saraf optik di satu titik yang disebut diskus optikus ya. Ada yang namanya diskus optikus atau bintik kuning. Jadi diskus optikus ini tempatnya apa ujung ujung dari saraf oftalmik. Gitu dia. Di titik ini dia nggak ada fotoreseptor. Jadi di sini disebut juga sebagai titik buta. Kalau nggak ada fotoreseptor, nggak ada yang mengambil cahaya dari sini kalau dirangsang kan. Makanya dia titik buta. Nah, terus
ya blind spot sama lainnya ya dari diskus optikus. Kemudian ada yang namanya fovea. Fovea ini cekungan yang terletak di tengah retina. Ini fovea nih. Ini fovea. Oke, ini fovea. Cekungan terletak di tengah retina. Di titik ini tidak terdapat lapisan sel amakrin, gangguan sel vakuolar ataupun sebagainya. Hanya ada sel fotoreseptor yaitu batang dan kerucut. Konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dari area lain ya. Jadi dia titik penglihatan paling jelas. Oke. Nah, jadi fovea itu adalah bulat besar dari makula. Di dalam fovea, di dalam fovea ada makula. Gitu. Ya, kalau misalnya makula itu adalah cekungan yang terletak banyak sel fotoreseptor, maka makula lutea adalah area di sekitar fovea, ya, yang penglihatannya paling tajam. Oke, paling tajam. Ya, gitu ya. Nah, kemudian sinyal diteruskan di otak melalui saraf optik. Jadi ini adalah jalannya ya dari ini bisa dikalian pelajarin juga. Ini enak nih pahaminya. Oke. Jadi ingat ya ada yang namanya ini kita dari gambar aja. Ini dari gambar aja. Nah, jadi bagi dua, ada yang bagian mata penglihatan. Ini uji konfrontasi ya. Ada bagian penglihatan mata kanan, bagian kanan, sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan itu diatur oleh saraf optikus, jaras kiri. Jadi dia kebalik gitu. Jaras kiri, jaras kanan tuh kebalik. Jaras kanan untuk penglihatan kiri, jaras kiri itu penglihatan kanan gitu. Terus dia akan disilangkan melalui kiasma optikus. Nah, kiasma optikus akan meneruskan rangsangan itu ke traktus optikus, ya, kemudian baru ke talamus. Sampai di talamus itu ada terjadi yang namanya radiasi optik dan diteruskan ke korteks visual. Korteks visual akan menebal ketika dia terdapat rangsangan visual. Ada yang namanya ini ya, ini panduan. Panduan kalian mengetahui di mana sih masalah dari penglihatan pasien. Kalau misalnya masalahnya itu ada di saraf optikus bagian kiri, maka yang kena adalah mata sebelah kiri yang nggak bisa nampak gitu di sini ya. Di sini terpotong di satu stroke gitu, rusak. Mata kiri semuanya nggak bisa nampak. Kalau misalnya masalahnya di kiasma optikus itu dia masalahnya adalah di kalau kita bilang di lateral. Jadi bagian penglihatan ataupun visual lateral. Ya, kalau misalnya traktus masalah, maka satu bagian dari penglihatan akan bermasalah. Misal mata nih, bisa lihat cuman bagian kanan aja. Bukan mata kanannya, tapi bagian penglihatan sebelah kanan. Maka masalahnya itu di traktus optikusnya. Ya, itu mudahnya ini. Dalam kias optikus, serat dari sisi retina akan menyeberang. Ya, penyeberangan ini disebut sebagai reorganisasi. Oke, dia bertemu kembali di saraf optik sebelah sisi kiri dan di mata kanan. Kemudian sinyal yang teruskan akan diinterpretasikan oleh otak. Nukleus yang namanya nukleus geniculus lateral yang ada di talamus, dia memisahkan informasi yang diterima oleh mata, menyalurkan informasi tersebut melalui berkas serat yang disebut dengan radiasi optik. Ya, jadi yang tadi abang jelasin ada radiasi optik. Nah, itu adalah fungsi dari nukleus geniculus lateral di bagian itu, di bagian anatomi itu dia. Kemudian daerah di korteks memproses informasi yang berbeda seperti warna, bentuk, kedalaman dan lainnya, sehingga dia memisahkan menyortir informasi. Nah, korteks penglihatan itu bagi lobus oksipital ya. Nah, lobus oksipital dia terbagi lagi menjadi tiga kolom. Ada yang kolom dominansi okuler, kolom pendek si okuler untuk interaksi binokular dan persepsi kedalaman. Ah. Terus kalau misalnya orientasi itu berkaitan sama aksis orientasi dan rangsangan visual. Untuk apa? Merasakan bentuk dan pergerakan. Nah, kolom pendek itu malah jadi dia mengolah warna. Oke, baru kita masuk ke fisiologi pendengaran. Untuk di penglihatan ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk di penglihatan? 'Nggak ada, Bang. 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 'Nggak ada, Bang.
Ini kalian masih aktif kan semuanya atau cuma sisa 2 orang aja nih? Masih Kok cuma 7 orang? Yang lain mana? Malming yang lain, Malming. Kemana orang tuh Malming? Jauh hujan. Gak seru. Ya kan, mana seru Malming jauh hujan? Gak bisa ngafe. Gak bisa ngafe di luar yang ada live musiknya. Mana seru kayak gitu kalau nggak kayak gitu kan? Sekarang caranya kayak gitu. Ini Cuk Sarah udah senyum-senyum nih. Kayaknya dia kayak gitu model malam mingguan ya. Oke, oke. Alay, ini ya, apa intermezzo sedikit ya. Hmm, dah, terus fisiologi pendengaran. Siapa yang berfungsi sebagai pendengaran ya telinga. Siapa lagi gitu kan. Satu lagi, orang-orang bilang kayak mendengar dengan hati gitu. Oh my God. Sih nggak bisa dengar dengan hati. Hati kan hepatobiliar ya, organ digestif. Mas mengharap. Secara garis besar proses pendengaran terdiri dari penggumpalan gelombang bunyi dan lokalisasi oleh telinga luar. Nah, ini proses pendengaran ya, lima juga. Emang di fisiologi suka lima-lima nih kalau di sistem pencernaannya. Terus setelah dia gelombang menggetarkan gelombang apa namanya membran timpani ya MT ini membran timpani akibat dari kemudian getaran ini menjadi ya siapa yang menggetarkan chief endolim ya pertama transmisi getaran dari tulang-tulang pendengaran sampai ke oval apa namanya. Nanti kita belajarnya terus ada transduksi getaran menjadi sinyal saraf dan interpretasi sinyal oleh otak. Ini kita bahas yang pertama, pengumpulan gelombang bunyi. Siapa yang mengumpulkan gelombang bunyi? Ayo. Pi, Ina, daun telinga. Kalau misalnya orang daun telinganya patah kayak mana atau kegigit harimau, ya udah dia nggak bisa mengumpulkan gelombang bunyi, suaranya jadi jelek nanti. Atau samar-samar dengernya. Kadang ada tuh apa namanya main sama kucing, gigit apa namanya tulang rawan telinganya itu sampai copot. Nah itu nggak bisa dengar lagi nanti jelek pendengarannya. Hmm. Terus Pina mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya ke saluran telinga. Jadi apa namanya meatus auditoris externus atau MAI, ya itu tuh kenapa bisa masuk sinyal gelombang suara di situ karena Pina yang mengumpulkan. Jadi Pina itu penting ya. Baru dari saluran telinga dari MAI, meatus auditoris externus itu masuk ke gelombang timpani, menggetarkan gelombang timpani, membawanya ke telinga tengah dan telinga dalam. Ya, jadi yang membatasi antara telinga tengah dan telinga luar adalah membran timpani. Tapi membran timpani masuk ke telinga tengah apa dalam? Tengah apa luar? Ayo, telinga tengah sama luar dibatasi oleh membran timpani. Nah, membran timpani ini masuk ke mana? Tengah apa luar? Yang tengah lah. Yang tengah. Kan luar tadi cuma ada meatus akustik, externus dan pina, ya kan? Mm-mm. Baru yang dalam enak kali nih. Yang dalam ya udah semisal keluar sama Korea. Terus ada ini apa namanya tuba Eustachius, ya kan? Tuba Eustachius kan. Hmm. Lalu kemudian pergetaran peran timpani. Nah, membran timpani jadi digetarkan kayak gendang dia membran timpani itu. Getar, eh, bergetarnya kekuatan getarannya berdasarkan frekuensi dari suara yang kita dengar ya. Terus membran timpani harus dijaga tekanan udaranya di bagian tekan. Jadi ada ruangan di telinga tengah itu. Nah, ruangan kosong dari telinga tengah punya tekanan sendiri dan tekanannya itu harus selalu stabil. Oke. Nah, bagian dalam membran timpani itu menghadap dengan tuba eustachius. Saluran ini menghubungkan telinga tengah ke faring, ya. Nah, sehingga apa? Dia dapat menjaga tekanan udara dengan cara membuka dan menutup gitu. Itu tuba eustachius. Ya, jadi tekan udara di luar dan di dalam gelombang telinga tetap sama. Jadi nggak boleh ada tekan negatif. Kalau ada tekan negatif nanti kalian dengung telinganya, gitu. Kayak apa ya? Kayak baru kayak naik pesawat lama-lama gitu kan. Nggak pakai earplug atau jalan di mobil lama-lama.
Hmm, misal kayak jalan dari Banda ke Medan gitu nggak nonstop kan, kuat kali nyetir nonstop gitu kan. Nah itu berdengung telinganya. Kayak kedap. Nah itu berarti ada masalah di tekanan dari telinga tengah. Terus pengubahan getaran dari membran timpani menjadi getaran di cairan oleh telinga pendengaran. Jadi ini dari gelombang telinga, dari apa namanya nih, membran timpani bergetar dia. Getarannya tuh merambat ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari MIS, Malleus Incus Stapes. Nah, yang terakhir kan ada stapes tuh. Stapes itu langsung dia melekat di jendela oval, oval window dari koklea. Nah, dari situlah hubungan antara koklea dan tulang pendengaran. Jadi kayak mana hubungannya? Ya baik-baik aja hubungannya. Tuh, kalau nggak baik peka. Tuli, tuli apa namanya? Tuli konduktif atau sensori neural. Ayo, kalau masalah di struktur, konduktif atau sensori neural. Cari tahu. Nah, tulang pendengar terdiri dari Malleus, Incus, dan Stapes. Ya, ini udah dijelasin, udah skip. Koklea dan isinya. Nah, ini koklea ya. Koklea itu dia bentuknya kayak rumah siput ya. Kayak, ya betul kayak kayak siput. Nah, kayak ini nih. Ha. Ini koklea. Ya, ingat nih, ini ada koklea. Koklea itu di atasnya ada. Jadi telinga tengah, telinga dalam ya, itu ada dua struktur. Ada struktur pendengaran dan ada struktur keseimbangan. Siapa yang pendengaran, koklea? Keseimbangan siapa? Apparatus vestibularis. Yang mana apparatus vestibularis terdiri dari kanalis semicircularis dan utriculus serta sacculus. Ya, itu harus ingat tuh. Itu sampai kalian blok PHT. Nah, ingat tuh. Terus ini ya. Jadi, apa tuh? Oh my God. Oh, Ben. Lanjut, lanjut, lanjut. Ah, jadi pada koklea terdapat tiga kompartemen yang berisi cairan yang terdiri dari skala vestibuli, ya, kemudian ada skala timpani dan ductus cochlearis. Ya, skala timpani di mana? Skala timpani di bawah. Ini nih, gambarnya. Ini timpani, ini vestibuli, ini ductus cochlearis. Nah, gitu aja dia ingatnya. Ductus cochlearis dia beda. Kenapa? Karena isinya endolimf, bukan prelimf. Oke? Nah, terus kalau vestibuli dipisahkan oleh rongga telinga tengah dan apa? Skala vestibuli. Pisahkan dari rongga telinga tengah oleh jendela oval tempat makanya stapes. Ya, jadi skala vestibuli itu yang ini. Ini skala vestibuli. Ya, ini skala vestibuli. Ini jendela oval, ini skala vestibuli sama stapes dipisahkan oleh jendela ovali. Oke? Skala vestibuli, skala timpani. Ya. Terus lubang kecil lain jendela bundar untuk skala timpani dan daun telinga tengah. Jadi ini nih ada yang namanya jendela bundar, ya. Ada yang oval dan bundar. Yang bundar ini peka. Nah, ini titik peka nih. Jendela bundar. Kenapa? Karena dia berakhir gelombang di sini. Skala timpani kan tempat berakhirnya gelombang nih. Berakhirnya gelombang, jadi berhenti gelombangnya di mana? Berhenti gelombangnya di ini. Jendela bundar. Kalau nggak ada jendela bundar, nanti dia putar-putarnya terus di sini gelombangnya. Jadi suaranya itu berulang-ulang kayak suara apa namanya? Suara pengumuman di masjid, pengumuman man gitu kan, berdengung dia. Nah kalau misalnya nggak ada jendela bundar. Terus lubang kecil lain menutup skala timpani dari sejumlah membran basilaris membentuk rantai ductus cochlearis, dan di sinilah ada organ corti ya. Membran basilaris, ini membran basilaris, ini membran basilaris ya. Membran basilaris dia adalah basis dari organ corti ya. Di organ korti ada apa? Organ korti ada sel rambut, kemudian ada membran tektorium, ada apa namanya? Stereosilia, dan ada sel rambut dalam. Ini nanti kita pelajarin sendiri ya organ korti. Hmm.
spesial dia. Organ korti cuma ada di ductus cochlearis. Nggak ada tempat lain yang isinya endolim. Jadi inilah yang digetarkan oleh gelombang oleh prelims yang ada di skala vestibulari dan skala timpani. Ini mereka yang digetarkan. Tuh. Dah, lanjut. Nah, nih. Kenapa Abang bilang tadi penting organ korti? Karena di situ terjadi pergerakan cairan di koklea menyebabkan di defleksi membran basilaris. Jadi ini membran basilaris nih. Dia kalau misalnya cairan di prelim vestibuli, enggak timpani itu dia bergetar, maka ada perubahan posisi dari basilaris, membran basilaris yang ini. Nah, perubahan posisi membran basilaris ini yang dia tertekan ke atas, dia akan membengkokkan sel rambut luar dan sel rambut dalam. Jadi membran tektoriumnya jadi kayak apa ya, tergoyang ya, kayak tergoyang gitu, Men- em, membengkokkan sel rambut, tektorium tergoyang, maka itulah yang akan menjadi sinyal-sinyal listrik itu ya, sel rambut dan sel rambut dalam. Nah, dari setiap permukaan sel rambut terdapat stereosilia yang berkontak dengan membran tektorium nih, stereosilia nih, kontak dia langsung dengan membran tektorium. Ketika membran basilaris bergerak, membran tektorium juga akan bergerak sehingga menyebabkan sel rambut berdefleksi ya. Jadi sel rambut itu defleksi maka terjadi rangsangan sinyal suara menjadi listrik. Oke, sel rambut merupakan mekanoreseptor sehingga sel ini dapat menghasilkan sinyal berubah bentuk. Ya, sel rambut dapat mengubah gaya mekanis suara dari getaran cairan perlin menjadi impuls listrik. Pendengaran berupa potensial aksi yang disampaikan pesan pendengaran ke korteks cerebrum ya, ingat korteks cerebrum. Lalu sel rambut luar berubah menjadi panjang dan menjadi pendek sebagai respon terhadap perubahan potensial membran. Ketika hiperpolarisasi maka sel rambut luar memanjang dan ketika depolarisasi sel rambut luar memendek. Untuk apa? Untuk mempergerak dan mempertegas dari gerakan membran basilar. Nah, ini tuh pergerakan dari cairan prelim. Jadi ini dia. Pertama dari ovali dulu bergetar jalan di prelim skala apa nih? Vestibuli baru ke skala timpani. Nah, skala timpani inilah yang dia menggetarkan dari eh, apa ya? Menggetarkan sel-sel rambut gitu. Iya. Ya udah, perpindahan jendela bundar pada jalur ini gerakan cairan perlim bergerak melalui skala vestibuli mengelilingi helikoterema. Helikoterma ini ya ini dia apa namanya, di sebagian ini seluruh bagian dari skala vestibuli itu dikelilingi oleh helikoterma. Dia kayak membran dalam dari kokea gitu ya. Menyebabkan jendela oval bergetar, jalur ini berfungsi untuk mengurangi energi suara defleksi membran basilar. Ya kayak tadi jalan pintas cairan peredam bergerak melalui skala vestibul dan melewati membran basilar ke skala timpani. Jadi basilar ke timpani eh, batasan dari ini. Ya, defleksi membran basilar. Yang kayak tadi kita jelasin juga. Proses defleksi sel rambut menghasilkan sinyal listrik melalui apa? Melalui kanal Ca plus berpintu listrik yang masuk sehingga menyebabkan potensial aksi. Gitu ya. Jadi kan kalau misalnya ada kanal Ca yang masuk nih, kah? Ada neurotransmitter kan yang keluar, ya kan? Tadi ada potensial aksinya. Nah, hmm, kanal kation berpintu itu ada di ujung dari setiap rambut. Nah, ujung dari setiap rambut ini dia ada hubungannya. Hubungan kayak semacam protein yang disebut dengan tip link. Oke. Nah, ketika dia bergetar, dia membengkok, maka tip link akan meregang dan membuka kanal. Oke, kanal K plus terbuka, maka kalium masuk, neurotransmitter keluar lebih banyak. Jadi dia kayak gini, kalau diperiksa dengan apa ya ini, voltase apa gitu namanya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya dia bengkok lagi, kan dia akan bengkok kedua arah kan. Nah, dia ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, itu tuh kanan itu berarti dia berdepolarisasi. Kiri itu berarti dia berdepolarisasi. Ya, kanan itu dia meregang, kalau ke kiri dia mengendur. Nah, ini kendor dia kan kayak ada gelombang gitu. Ini kendor nih. Kan dia hiperpolarisasi. Kalau dia hiperpolarisasi, maka gak ada neurotransmitter. Jadi dia flat gini aja. Maksudnya. Itu
sirkulasi sinyal saraf oleh otak nih. Ingat ya, pendengaran itu berarti di kuping. Kuping itu yang paling dekat strukturnya apa? Globus, otak bagian temporalis. Nah, itu dia cara ingatnya biar nggak perlu banyak menghafal ya. Terus cek-cek dengar suara Bang. Dengar? Masih Dengar menyimak? bang. Atau udah tidur? Dengar bang. Jam 9 jangan cepat tidur kalian malam minggu. Nonton dulu kayak apa? Udah dapat bajakan film Jumbo belum? Belum. Belum, lagi cari juga ya. Di mana carinya? Mencari di Telegram nggak dapat. Gue nggak dapat kayak kayak apa ya? Kayak aplikasinya tuh bajakan kayak gitu, kayak kayak di hack gitu kan? Takutnya. Padahal seru kali nggak sih lagunya dinyanyiin sama BCL? Apa judulnya? Suara dari Nadi. Apa judulnya? Suara dari Selalu Nadi. ada di nadi ya bang. Apa? Selalu ada di nadi nggak sih? Ya, selalu ada di nadimu. Iya, iya betul betul. Oke, oke, oke. Atau ini kalian kalau gabut malam nanti jam 10:30 nonton Metro TV Live, ada Midnight Live. Tahu? Tahu kalian Midnight Live? Ah, ada reporter julid itu yang lagi viral. Nggak tahu ya, coba lah nanti jam 11 nonton Metro TV Live. 10:30. Dah, lanjut. Jangan ini apa namanya banyak intermezzo. Dah. Jadi ingat ya, dia itu di lobus temporalis sinyalnya diproses. Jadi neuron aferen dibawa melalui auditorik ya. Kalau di telinga itu kan berarti sarafnya saraf apa namanya? Nervus berapa? Nervus auditorius ya kan, saraf auditori. Nah, dia itu nervus berapa di kranial? Hmm? Berapa berapa yuk? Masa nggak tahu nanti cerita tahu ya. Nah, jadi beberapa sinapsis yang paling menonjol berada di batang otak dan nukleus geniculum medialis ya. Jadi kalau tadi geniculum lateral yang punya mata, nah di telinga kita punya medial di sini, di talamus juga. Nah, dengan balik-balik ya. Ditanya nih di UB, UB lagi apa kalian bilangnya ujian semester? Nah, itu dia tanya nih. Nah, terus kedua lobus temporal ini ada serat berseberangan secara parsial di batang otak. Lalu korteks pendengaran primer hanya mempersiapkan suara-suara secara terpisah. Tapi kalau korteks auditori yang lebih tinggi menginterpretasikan berbagai suara menjadi pola yang koheren berarti. Ini nggak tahu nih maksudnya apa. Maksudnya kalau misalnya yang primer ini dia terpisah-pisah suaranya itu terpisah-pisah. Kalau yang korteks auditori yang lebih tinggi berarti polanya koheren. Artinya dia bagus hasil suaranya. Mm-mm. Nah, baru ke keseimbangan. Ya, ini yang terakhir nih. Jangan ngantuk lu kalian. Yang bosan dulu. Sedikit lagi. Dikit lagi udah selesainya. Selesai kan? Fisiologi keseimbangan ya. Ini juga di telinga. Apa aja yang ada di keseimbangan? Organ pengatur keseimbangan terdiri dari aparatus vestibularis. Ya, terkait keseimbangan koordinasi. Jadi kenapa kita bisa sadar kalau kita lagi berdiri? Kenapa kita bisa sadar kalau kita lagi tidur? Terus kalau kita jatuh, kenapa ada respon kita langsung bangkit? Nah, karena ada organ pengatur keseimbangan gitu. Yang namanya aparatus vestibularis. Fungsinya untuk apa? Mendeteksi perubahan posisi kepala karena di dalam komponen aparatus ini ada cairan endolimf yang dikelilingi oleh perlim. Jadi dia endolim, tapi di sekelilingnya perlim. Nah, itu dia yang spesialnya dari aparatus vestibularis. Reseptor vestibularis dapat mengalami depolarisasi dan hiperpolarisasi juga, tergantung daripada arah gerakan cairan. Oke, nah, itu terdiri dari dua komponennya itu kanalis semisirkularis dan organ otolit. Ya, organ otolit ada di utriculus dan sacculus nanti. Nah, ini dia. Jadi dia ada di atas koklea, di atas koklea ya, di atas koklea. Ini koklea, ini atasnya nih. Semua bagian dari keseimbangan. Ada kanalis semicircularis ya. Terus ada utriculus, nih sacculus, nih dan lebih bawah di sacculus. Kemudian ada saraf vestibularis dan ada saraf auditorik. Jadi beda ya, vestibularis keseimbangan, auditorik pendengaran. Ini kalau misalnya kita belah dari ampula, ampula itu kan ampula itu kan bagian dari kanalis semicircularis ya. Di dalam ampula itu ada kupula, kupula yang isinya sel-sel rambut.
Sel-sel rambut itu ada dua, ada yang namanya kinosilium warna merah ini dan ada yang namanya stereosilia warna biru. Oke, kemudian stereosilia ini berhubungan dengan ampula. Jadi ini kupula bagian kepalanya ampula tuh kayak akar-akarnya lah, akar-akar dari serabut saraf vestibularis. Oke, nah itu dia. Jadi keseimbangan itu dia ada tiga dimensi ya. Nah, keseimbangan itu ada tiga dimensi dia. Ada akselerasi, deselerasi, dan juga angular kepala mengatur keseimbangan secara tiga dimensi. Nah, sehingga disebut juga kanalisme sirkularis sebagai keseimbangan yang dinamis. Itu karena dia mendeteksi akselerasi, deselerasi rotasional, atau angular kepala, serta mengatur keseimbangan. Gitu. Makanya disebut sebagai keseimbangan dinamis. Kalau sel reseptor kanalisme sirkularis yang ada di ampula, itu dia terletak di atasnya ada kupula kan, kemudian kupula menonjol ke dalam endolimf dan meregang ke atap ampula, di mana ampula terdapat kinosilium dan stereosilia. Pada posisi kepala yang berputar, gimana kepala berputar? Rotasi ya maksudnya, kalau rotasi kanan kiri, jaran endolimf di kanalisme sirkularis ikut bergerak. Itu juga dengan sel rambut dan kupula. Nah, ini dia pergerakannya dari em, apa namanya pula tadi ya sel stereosilia dan em, inosilium. Pergerakan cairan endolimf juga yang berperan di sini. Sel rambut dapat bertekuk dan mendekati kinosilium. Gini, sel rambut dia mengalami depolarisasi ketika stereosilia menekuk ke arah kinosilium. Kinosilium yang mana nih? Warna merah nih satu nih, ini kinosilium. Ini stereosilia dia kayak anak tangga dia kayak apa ya anak kayak sinyal sinyal Telkomsel. Nah, istilahnya nih mamaknya nih, kayak mamaknya yang melekat anak-anak kecilnya. Kalau misalnya dia mendekati mamaknya, berarti dia depolarisasi kan? Kayak misalnya kita dekat dengan mama, maka kita semangat gitu kan. Jauh dari mama, maka sedih gitu kan. Nah, maka ya udah dia hiperpolarisasi di sini. Depolarisasi dia yang aktif kan, hiperpolarisasi dia yang nggak aktifnya. Itu maksudnya. Nah, apa yang terjadi ketika sarang bertekuk? Tip link pada rambut membuka kanal kapal sehingga terjadi polarisasi. Polarisasi diteruskan ke saraf vestibularis. Jadi kalau misalnya ada depolarisasi, maka ada potensial aksi. Pada organ otolit, ya, jadi organ otolit itu mengatur keseimbangan yang sifatnya statis, beda ya. Yang tadi dinamis, ini statis. Dinamis itu kecepatan bisa dia, eh, perlambatan bisa dia, perputaran kepala, rotasi kiri kanan tahu dia. Tapi kalau misalnya yang dia statis, cuman ada dua, horizontal dan vertikal. Kita dalam keadaan apa? Kalau misalnya kita horizontal berarti antara kita menekuk dan menegadah kepala. Vertikal berarti antara kita tidur atau bangun atau berdiri gitu. Nah, gitu. Jadi dia statis, oke? Organ otolit juga memiliki sel rambut. Ini organ otolit nih, organ otolit. Ini organ otolit. Organ otolit itu eh, kalau kita bilangnya dia bagian dari em, ampula, bukan ampula, apa tadi namanya? Hmm, sakulus ya, di sakulus dia adanya nih, di sakulus di sini-sini lah. Hmm. Dah, nih. Jadi dia organ otolit itu memiliki sel rambut sama seperti kanalis semicircularis, tetapi ujung sel rambut organ otolit dilapisi oleh kristal otolit dan lapisan gelatinosa. Ingat ya, ada kristal otolit dan lapisan gelatinosa. Jadi ada gelatin, ada agar-agarnya. Nah, ini otolit, ini gelatinosanya. Ini ada kinosilia dan stereosilianya gitu. Jadi intinya gini, kita punya ampula. Kita punya ampula nih. Nah, kita punya ampula kan. Di ampula ada kupula dan sel rambut. Nah, eh, kalau misalnya kita mikroskopiskan dia, di atas dari kupula ini, di atas setiap kupula itu ada yang kayak struktur kuning-kuning ini kan. Nah, struktur kuning-kuning ini disebut sebagai apa tadi? Otolit. Nah, di situ dia otolitnya. Ya, di situ otolitnya. Oke? Nah, kalau misalnya nih, em, kita lagi sel rambut pada organ tidak menekuk karena ada pergerakan cairan endorfin, tapi karena adanya pengaruh gravitasi ya. Jadi kalau misalnya pada organ otolit, sel rambutnya itu berpengaruh terhadap apa namanya gravitasi, bukan karena pergerakan, makanya dia statis
Ya, jadi lapisan kristal gelatinosa ini menciptakan inersia yang lebih besar dibandingkan cairan endodom sehingga sel rambut dapat menekuk karena gravitasi. Nah, karena dia gelatin ya, nah, jadi nggak bisa karena posisi, bisanya karena gravitasi. Kayak jelly kan goyang-goyangin, kan agak jening-jening kayak itu kan dia. Kalau misalnya dibiarin aja ya nampak keras dia gitu kan. Nah, begitu juga dengan organ otolit gitu, unit sel reseptor di utriculus, kemudian ada misalnya aktivitasnya itu perubahan posisi kepala. Ini misalnya posisi kepalanya lurus aja, maka dia nggak ada perubahan. Tapi kalau misalnya dia menekuk kepala, maka dia ada akselerasi akselerasi linear yang sifatnya horizontal. Nah, gitu ya. Kemudian aktivitas sensasi linear horizontal juga ketika kita lagi mau berjalan ataupun em, sedikit menengadahkan kepala gitu. Ada perasaan nih, kita ini nggak lagi lurus gitu, kita lagi mereng gitu. Nah, kemudian organ otot ini terdiri dari utriculus dan sacculus, ya, ada utriculus dan sacculus, kemudian utriculusnya mengatur keseimbangan tubuh secara horizontal, karena ada makula di dalam utriculus dan secara horizontal, serta sacculus mengatur keseimbangan tubuh secara vertikal, karena makula di dalam sacculus tersusun secara vertikal. Jadi di dalam em, apa namanya utriculus itu dia keseimbangan horizontal organ otolitnya, tapi di dalam sacculus keseimbangannya vertikal. Tuh, jadi eh, Utriculus, uhu, uhu, Utriculus. Saculus, saver. Saver lah, saver kayak Saculus vertikal gitu. Oke, selesai materi hari ini. Mudah-mudahan nggak pusing. Ada yang mau ditanyain sebelum habis waktu? Ini Zoom-nya Zoom premium ya, punya siapa nih? Hmm? Ada sih kayaknya. Oh, punya Naila ya. Panggilannya Hmm. Adelia atau Naila? Lah, Bang. Naila ya, punya Naila. Makasih ya Zoom-nya. Iya, Bang. Aman aja, Bang. Ada pertanyaan? Bang, Hmm. ini tapi kayaknya nggak, maksudnya ini nggak itu ke materi ini. Kan misalnya ada orang yang tuli itu, Bang. Apa? Ada orang yang tuli, Hah? itu kan pakai alat Terus? pendengar. Itu kok bisa Hah? kedengaran, Bang? Hah? Oh, alat pendengaran itu dia apa namanya ngeganti fungsi gelombang timpani. Oh. Jadi dia langsung connect ke tulang telinganya. Hmm. Tahu Terus ini Bang nggak itu kan perforasi enggak Bang, lanjut apa? dulu Bang. Tahu nggak perforasi timpani? Jadi kalau misalnya anak-anak nih, anak-anak yang dia tuh